Demokrasi. Kayaknya kata ini ada di mana-mana ya. Kita dengar di berita, kita obrolin di warung kopi, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir apa sebetulnya arti kata ini? Kita semua sering banget dengar kata demokrasi. Tapi coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Apa sih arti demokrasi buat hidup kamu secara pribadi? Nah, pertanyaan itulah yang mau kita kupas tuntas sekarang. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Kekuasaan di tangan rakyat. Dari mana sih ide ini datang? Untuk benar-benar paham demokrasi, kita perlu mundur sedikit ke belakang, ke zaman Yunani kuno, tempat ide ini pertama kali tumbuh. Sebetulnya asal-usulnya simpel banget. Kata demokrasi itu gabungan dari dua kata Yunani, demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi ya secara harfiah, demokrasi itu artinya kekuasaan rakyat. Sesederhana, tapi juga serevolusioner itu. Artinya, dalam prakteknya, kita sebagai rakyat yang pegang kendali tertinggi. Dan salah satu cara paling nyata kita menunjukkan kekuasaan itu, ya lewat bilik suara pas pemilu. Satu tindakan kecil, tapi ini adalah wujud nyata dari sebuah ide yang gede banget. Bahwa kekuasaan itu ada di tangan kita semua. Nah, selanjutnya, kebebasan dan hak-hak kita. Karena demokrasi itu ternyata bukan cuma soal milih-milih pemimpin loh. Ada kaitannya yang erat banget sama sesuatu yang sangat pribadi buat kita, kebebasan. Yuk kita lihat hubungannya dengan liberalisme. Disinilah paham liberalisme masuk. Gampangnya gini, bayangin liberalisme itu adalah sebuah filosofi yang memperjuangkan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Nah, demokrasi itu ibarat kendaraan yang paling pas untuk menjalankan filosofi itu. Keduanya ini klop banget. Gimana caranya mereka bisa klop? Ya karena demokrasi ngasih kita pilar-pilar penting ini, pemilu yang rutin, kebebasan ngomong yang dijamin, dan kesetaraan di mata hukum. Semua hal ini yang dijaga sama payung demokrasi, ujung-ujungnya ngasih kita kekuatan buat nentuin jalan hidup kita masing-masing. Oke, tadi kita udah ngomongin konsep globalnya, sekarang yuk kita pulang kandang, kita lihat konteks Indonesianya. Di bagian ini, kita bakal bahas jalan Pancasila, gimana ide demokrasi yang universal tadi diadaptasi jadi sesuatu yang khas Indonesia banget. Soalnya di Indonesia, demokrasi itu nggak cuma diadopsi mentah-mentah. Ide itu disaring dulu lewat nilai-nilai luhur bangsa kita, yaitu kelima sila dalam Pancasila. Hasilnya, jadilah sistem yang kita kenal sebagai demokrasi Pancasila, yang ruhnya itu ada di lambang negara kita, Garuda. Terus apa dong bedanya? Gini, kalau demokrasi liberal itu fokusnya ke individu, demokrasi Pancasila fokusnya ke kebersamaan, ke komunitas. Kalau yang satu bilang hak individu nomor satu, yang satunya lagi bilang kepentingan umum dulu. Dan mungkin yang paling fundamental, kalau demokrasi liberal itu seringnya soal kompetisi dan siapa yang suaranya paling banyak, demokrasi Pancasila itu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Tujuannya satu, keadilan sosial. Oke, filosofinya udah dapat. Terus, prakteknya gimana sehari-hari? Mari kita bedah gimana hubungan antara negara dan rakyat diatur dalam sistem demokrasi Pancasila ini. Dalam demokrasi Pancasila, negara itu bukan cuma jadi wasit yang nonton di pinggir lapangan. Negara itu turun tangan langsung, ikut bermain. Perannya aktif banget untuk mengelola sumber daya vital, kayak air, listrik, dan lainnya, demi kemakmuran kita semua. Tujuannya jelas, biar aset-aset penting bangsa nggak dikuasai segelintir orang dan hasilnya bisa dirasakan bareng-bareng, termasuk lewat subsidi. Tapi, nah ini dia kuncinya. Meskipun negara perannya besar, kekuasaannya itu nggak absolut. Harus ada penyeimbangnya. Otoritas pemerintah itu harus selalu diseimbangkan oleh kekuatan kontrol dari rakyatnya. Lewat mana aja kontrol rakyat itu berjalan? Ada beberapa lapis. Pertama ada jalur formalnya, lewat DPR sebagai wakil kita. Terus ada media massa yang perannya kayak anjing penjaga, jadi mata dan telinga publik. Dan yang nggak kalah penting, ya suara kita semua sebagai warga negara lewat kritik, saran, dan partisipasi aktif. Kenapa sih pengawasan ini penting banget? Gini deh, coba bayangin. Kalau nggak ada yang ngawasin, gampang banget kan demokrasi itu dibajak? Pengawasan publik inilah yang jadi bentengnya. Untuk mastiin pemerintah itu beneran kerja buat rakyat banyak, bukan cuma buat segelintir orang yang punya kuasa. Jadi, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan mendasar yang selalu relevan. Dalam sebuah demokrasi yang menghargai kepentingan bersama, sekaligus hak individu, di mana persisnya kita harus menarik garis batas. Ini bukan pertanyaan yang jawabannya gampang, tapi justru disitulah seninya berdemokrasi. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.